Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di majlis ini dan seluruh keluarga kita yang tidak hadir, sahabat, kerabat, tetangga dan seluruh umat Islam, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan al-aidin, yaitu menjadi hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah, wal faizin, menjadi orang-orang yang berhasil, sukses melewati semua ujian dan cobaan, wal maqbulin, dan mudah-mudahan amal ibadah tiang pelungguh kita semua Allah Ta'ala berkenan, redha menerimanya dan menjadikan semuanya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, para tuan guru, para tokoh, para sesepuh, para pimpinan yang ada di Selebung, Desa Selebung dan sekitarnya, para tuan guru yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, baik yang di atas panggung maupun yang ada di depan tiang. Semoga pelungguh semua, guru-guru dan sahabat-sahabat tiang, para tuan guru, mudah-mudahan pelungguh sehat walafiat nggih. Pelungguh semua Allah Subhanahu wa ta'ala icanin kesehatan, keistiqomahan. Pelungguh semua bisa terus membimbing, bisa terus meriayah umat, bisa mengasuh umat, bisa mendidik umat. Mudah-mudahan semua menjadi ummatun marhumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI beserta Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Khair Rizal yang juga adalah Ketua Pengurus Wilayah Partai Perindo Nusa Tenggara Barat yang tiang hormati dan tiang banggakan. Ketua 1 Pimpinan Pusat Muslimat NWDI yang juga istri tiang ya, Hajah Erika Zainul Majdi niki istri tiang suwini antiang. Mohon doa nggih, mudah-mudahan beliau dan semua pimpinan Muslimat NWDI di bawah pimpinan Ibu Wakil Gubernur mudah-mudahan bergerak terus menghadirkan kemanfaatan insyaallah. Ananda Al-Ustadz Muhammad Rifki Farabi dan juga adalah sedang berikhtiar, mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Kepala Desa Selebung yang tiang banggakan, Bapak Agus ya, Bapak Agus Kusuma beserta bapak-bapak para kepala desa ya. Beliau Masya Allah tabarakallah tadi telah menyampaikan sekelumit tentang Desa Selebung yang memang alhamdulillah kalau kita lihat dan saksikan, Selebung hari ini sungguh berbeda dengan masa lalu. Kalau dulu bahkan bapak-bapak ibu, ini kalau santri-santri yang muda-muda mungkin tidak tahu. Tapi kalau zaman saya itu kalau ada mohon maaf kurang sehat otaknya, ya, jauh yang Selebung. Karena dulu ada masih
Iya, jadi kalau bahasa Arab itu namanya masihatun aqliyah. Jadi kalau ada yang agak-agak bermasalah sedikit, dengan kesehatan mental, ya jiwanya, maka raos jangan selebung wah, gitu katanya dulu. Tapi sekarang Masya Allah, kita dengarkan Bapak Kepala Desa menyampaikan bagaimana perubahan demi perubahan, kemajuan demi kemajuan, dan apa yang beliau sampaikan itu laisa takabburan wa innama tahaddusan bi ni'matillah. Itu bukanlah satu bentuk kesombongan, bukan memamer-mamerkan, tetapi melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Allah kasih kita nikmat, apalagi nikmat itu adalah sesuatu yang sangat kelihatan. Dari semula terpuruk menjadi melejit. Dari semula terbelakang menjadi mandiri. Dari semula susah ekonomi menjadi kuat ekonominya. Kalau ada nikmat seperti itu, maka lebih-lebih lagi tahadduslah, ucapkanlah, ceritakanlah. Laisa takabburan wala tajabbura wa innama tahaddusan. Bukan menyombongkan diri, bukan bertakabur, bukan menampakkan kecongkakan, tetapi menunjukkan bahwa berkat ikhtiar bersama, alhamdulillah. Inilah wajah Selebung hari ini. Tiang lihat jadwal pengajian lapangan mini soccer Selebung. Bingung tiang. Apakah rumah sakit jiwa berubah jadi mini soccer? Oh, karena biasanya di tempat-tempat pengajian yang lain lapangan sepak bola atau lapangan desa. Kalau ini tidak, lapangan mini soccer tuh. Bahkan tadi Pak Kepala Desa mengatakan ini rumputnya, ya, kita lagi di Selebung, tidak boleh kita bantah. Dan memang benar, Masya Allah, indah sekali. Kapan kita main Pak Kepala Desa nih? Insya Allah. Dulu tiang suka main futsal waktu tiang bertugas sebagai gubernur, tapi begitu tiang baca berita ada aktor main futsal, innalillah. Ada ini main futsal, innalillah, berhenti tiang. Ya yang bajang-bajang sajalah gitu. Memang kita harus tahu man arafa, ya, qadra nafsihi salima minal afat. Siapa orang yang tahu batas dirinya, dia akan selamat dari banyak mara bahaya dan malapetaka. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama dan utama, tiang mohon maaf lahir batin gih. Alhamdulillah, kita banyak syukur. Inilah wajah kita di NTB. Dulu disebut nasib tergantung Bali, nanti Tuhan bantu. Apalagi katanya? Nasib tergantung Bali, nanti Tuhan bantu. Nasib tidak baik, segala macam. Alhamdulillah, dengan pembangunan-pembangunan yang kita laksanakan bersama-sama, rembak-rembak, gotong royong, dengan hati yang sama-sama tulus ikhlas, sama-sama kita ta'awun alal birri wa taqwa. Sekarang setiap desa-dasan, kampung-kampung, gubuk-gubuk, kita saksikan infrastrukturnya, kita saksikan sarana sosialnya, kita saksikan sarana ekonominya, peken-peken kita, puskesmas kita, rumah sakit kita, madrasah kita, SDN 2 Selebung, lapangan mini soccer. Alhamdulillah. Syukur atau enggak Bapak Ibu? Ya Allah, alhamdulillah. Kalau bagi Bapak Ibu jamaah tiang yang ada di Selebung, mungkin karena setiap hari sudah kita aspal mulus, kita lapangan mini soccer, kita sekolah siarak bagus, masjid lantai 2, kemudian fasilitas-fasilitas yang dibangun. Karena setiap hari pelungguh lihat sang, mungkin sudah anggap wah jamak-jamak, wah biasa-biasa, memang wajar.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, banyak tempat-tempat lain di bumi Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat sebagaimana Allah berikan kepada kita di Indonesia, di Lombok Tengah, di desa Selebung ini. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, misalnya ke Timur Tengah, tempat yang dulu penuh dengan para ulama, penuh dengan para aulia, di Irak, di Syria, Masya Allah, tabarakallah, banyak kehancuran-kehancuran. Tidak ada lagi madrasah-madrasah besar tempat menuntut ilmu, semuanya tutup. Perang saudara, desa, jangankan desa, kota, bahkan ibu kota hancur lebur, saling boom. Bukan dihancurkan oleh orang yang datang dari jauh, penjajah yang beda bangsanya, tidak, tapi sesama anak bangsa. Karena hatinya sudah penuh dengan al-hiqdu wal hasad. Ya wah, pembahasan tiang pelungguh, wah saling talonate. Karena wah talonate dinarak kena batur. Karena wah dinarak kena batur, anggapnya dirinya doang si paling cekat. Lalu pendapatnya dia paksakan. Kalau orang tidak mengikuti, maka dimusuhi. Lalu dia lihat pemerintahnya. Dia anggap pemerintahnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Padahal yang namanya pemimpin yang dipikirkan bukan hanya satu orang saja. Indonesia ini ada berapa? Berapa juta? Hampir 280 juta. Dekna tiang doang si tepi kirang si presiden. Dekna sida doang. Tapi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena itu serahkan apa bagiannya. Kalau ada yang cocok dan sesuai, alhamdulillah. Kalau ada di antara katakanlah kebijakan-kebijakan yang menurut kita, kalau menurut saya kayaknya lebih pas yang begini, bukan yang begitu. Kalau bisa bernasihat langsung, silahkan datang nasihati langsung. Tapi ingat, dalam ajaran imam kita, Imam Ghazali, Imam Nawawi, termasuk Imam Syafi'i, terus sampai masa sahabat, tidak ada di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menasehati pemimpin dengan mengumpat-umpat dari atas mimbar. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Kalau kata Imam Ibnu Abbas, kalau kamu lihat dari pemimpin sesuatu yang kurang cocok, fakhtali bihi, pegang tangannya, bawa ke tempat yang sepi, bicara empat mata. Karena dia punya kehormatan sebagai pemimpin. Jangan diteriaki, jangan diumpat, jangan dihujat. Tidak boleh. Amar ma'ruf untuk seorang pemimpin, kalau kita ingin beramar ma'ruf, nahi mungkar kepada seorang pemimpin, bukan hanya isinya yang kita pastikan harus baik, tapi adabnya juga harus kita tunaikan dengan baik. Maka Bapak Ibu, buang kebencian-kebencian, rasa tidak senang, kita saling mendoakan satu sama lain. Seperti dalam hizib NWDI kita, Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Ya Allah, periri keadaan semua pemimpin kami, masuk Pak Kepala Desa, masuk Bapak-Bapak Kadus, masuk Pak Camat, masuk Pak Bupati, masuk Pak Gubernur, masuk Ibu Wakil Gubernur, masuk Bapak Presiden, Menteri, semua pemimpin-pemimpin yang mengurus tiang pelungguh, yang di kepalanya sehari-hari bagaimana untuk bekerja untuk masyarakat. Kita doakan, ya Allah, periri keadaan mereka semua. Kenapa kita nunas supaya diperiri keadaannya? Munasolah pemimpin itu artinya solahul imam, solahur ra'iyah. Kalau pemimpin bagus, maka insya Allah kebagusannya akan menjadi kebagusan kita semua. Amin. Kalau pemimpin tidak bagus, siapa yang mendapatkan mudaratnya? Kita semua. Makanya doakan pemimpin kita. Perlu bapak-bapak dan ibu. Kalau di dalam ungkapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara, ada paham-paham nih. Di antara doa yang sebaliknya tidak luput di dalam setiap doa seorang muslim
adalah doa kepada pemimpin. Jadi kan untuk berdoa, kita doakan diri kita nih, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, diri kita doakan semoga Allahumma inna nas'aluka misalnya salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Terus anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Orang tua kita, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghir. Pemimpin jangan dilupakan. Banyak doa untuk pemimpin. Salah satunya doa yang kita biasa baca dalam hizib, Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Atau doa Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, jadikan yang baik menjadi pemimpin kami dan jangan Engkau menjadikan orang-orang jahat menjadi pemimpin kami. Itu doa. Dan itu yang diajarkan dalam Islam. Karena itu alhamdulillah kalau di sini kita punya pemimpin yang baik, kepala desa Selebung, baik nggak nih? Baik nggak? Alhamdulillah. Ada tandanya. Desa mandiri. Alhamdulillah. Jaga-jaga Pak Kepala ya, jangan sampai hilang itu. Nah, kalau perlu diduplikat, yang aslinya taruh di rumah, duplikatnya bawa kemana-mana. Karena kalau yang asli dibawa kemana-mana nanti hilang deh. Ya, jadi itu kebanggaan, ya, kebanggaan yang mencerminkan hasil dari kerja bapak-bapak ibu bersama. Sekali lagi, yang paling pertama setelah kita saling memaafkan, yang mengajak, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perubahan yang luar biasa hasil dari kerja kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pengajian ini Tia ingin menyampaikan dan mengijazahkan sebuah hadis. Mudah-mudahan beliau berkenan nih. Jadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, ya, hadis hasan yang dimuat oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis ini hadis yang ke-30 yang akan sampaikan, yang akan baca. Nanti pelungguh ikuti bacaan tiang nggih. Setelah selesai membaca bersama, nanti kita ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila al-imamil mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi fi kitabihi Al-Arba'in An-Nawawiyah wa huwa al-hadith as-salathun an Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin
fala tabhasu anha. Rawahu Ad-Daruqutni. Bapak-bapak dan ibu yang hadir di majelis ini, yang bersedia untuk menerima ijazah, tiang ijazahkan hadis ke-30 dari Arba'in Nawawiyah. Tiang ijazahkan hadis ke-30 dari Arba'in Nawawiyah. Tiang ijazahkan hadis ke-30 dari Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hadis ini menjadi tambahan ilmu dan dapat kita fahami serta kita amalkan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 hal yang menurut para ulama ini penting. Sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, manik Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memfardukan, mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan engkau sia-siakan. Allah Ta'ala karena sayang dengan tiang pelungguh, sayangi Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda Rahman Rahimnya Allah adalah Allah Ta'ala ingin kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang membawa kebaikan. Dan di antara yang membawa kebaikan itu yang paling utama yang disebutkan faraid, yaitu hal-hal yang Allah fardukan. Hal yang Allah fardukan kata ulama itu muhtammatun ahammiyatuhu lil insan. Sesuatu yang pasti penting untuk tiang pelungguh. Allah tidak akan mewajibkan membahas tiang pelungguh, bahasa jamaah-jamaah ecek-ecek, tidak. Hal-hal yang remeh-temeh enggak. Yang Allah wajibkan, yang fardukan maha penting. Pertama, kata ulama, pentingnya yang difardukan itu supaya hubungan kita dengan Allah baik. Kalau hubungan dengan pencipta sudah baik, insya Allah Allah akan luruskan hubungan-hubungan kita dengan yang lain. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Saya dengan meriri hubungannya dengan Allah, Allah akan periri hubungannya dengan manusia yang lain. Karena si berotang, angkat 5, coba periri sembahyang dah. Sang, nah sang, sang, sembahyang itu lagu semele-mele entah ku sembahyang, ya. Mulai dari wuduknya, tahu sih dia cara anda berwuduk, ina-ina tiang. Tentu. Tahu cara anda berbisok? Enggak, ini tentu nih. Tahu cara anda berbisok ke? Hah? Bisok ya no. Bagus-bagus. Bersihkan, tatahur, buang najisnya, hilangkan hadasnya dengan baik. Dan kalau bisa kata Rasulullah SAW, asbigul wudu, jangan hanya cukup hanya sampai batas yang wajib. Mun bau lewat sekedik lewatang ya, dendek pelit lalu lidah sida Allah. Mohon maaf nih, misal nih, dek tiang botak nih lagu mulan ngani bulun tiang. Misal, nah batas kan di sini tuh yang wajib. Jangan terlalu pelit, begitu basuh muka pas, jangan rombok aja sekedik. Sampai bahkan kena rambut sedikit, tidak apa-apa. Paham Bapak Ibu? Yang wajib untuk tangan sampai mana? Al-mirfaqain, sampai siku. Tapi jangan terlalu berekeng. Pas-pas di siku tahu nah. Diukur-ukur. Allah saja nih wah berekeng li. Apa hanya beribadah aja santer perekengan oleh desida Allah.
rombok ya sekali. Jadi atasan lekan siku nggih. Apa artinya, apa namanya di atas siku itu? Betak. Sampai yang betak dan deh. Dende betak dan kadu fitness doang. Bakso ya isi uduk no. Bakso tambahkan. Nah, dalam hadis ini fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Kata ulama, sia-siakan itu dua maknanya. Pertama at-tarku dan yang kedua at-tahawun. Yang pertama at-tarku artinya apa? Memang tidak dilaksanakan. Disuruh sembahyang, milih sembahyang. Disuruh untuk berzakat padahal sudah cukup nisabnya, ya, kemudian sudah ngerampek dia. Nisabnya cukup, tidak mau dia keluarkan berasnya, gabahnya tidak mau. Itu namanya at-tarku, meninggalkan, tidak mau melaksanakan apa yang Allah fardukan. Atau yang kedua, dia kerjakan tapi mutahawinan. Arti mutahawinan itu semele-mele, semau-maunya. Sembahyang dia lagu marakisab. Wah, kita dengan sembahyang marakisab. La ilaha marah dengan tepale isi petugas pajak. Petugas pajak sih bagus-bagus, dia petugas pajak sih celang-celang. Ya Allah. Dulu kata Rasulullah SAW, aswa'un nasi sariqah alladhi yasriku fi salatihi. Pencuri paling buruk adalah yang mencuri salatnya. Paham Bapak Ibu nggih? Mele teparan itu maling. Mele sudah tepalan maling. Ya Allah, tidak mau kita. Apalagi kalau kita mencuri. Mencuri hak manusia itu tidak boleh. Apalagi mencuri hak Allah. Ada dulu Nabi melihat ada orang sholat. Tidak keruan caranya sholat. Panggil sama Nabi. A'id wa sholli fa innaka lam tusolli. Semeton, beketek juluk, sini. Silahkan kembali sholat. Engkau belum sholat. Lagi seperti itu. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada kesungguhan. Sekedar bentuknya saja sholat, tapi hatinya entah di mana. Diingatkan lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu, pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Innallaha farada fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah memfardukan hal-hal yang wajib, yang fardu, maka jangan sia-siakan. Ini yang pertama nggih. Apa artinya? Laksanakan dengan penuh kesungguhan. Tidak hanya suratan, tetapi dengan kesungguhan. Tapi memang Bapak-bapak Ibu, nah di sini juga ada fungsi pendidikan. Kalau misalnya kita melihat ada orang itu orang yang sungguh-sungguh mau beribadah. Orang baik. Tapi ternyata dalam ibadahnya itu ada kurangnya. Maka di sini tugas dan fungsi kita satu sama lain, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu saling nasihat menasehati. Menasehati sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau misalnya misalnya niki tiang terus ngelihat ada nih anak mahat nih. Mahat? Tingkat berapa? Tingkat 4. Nah, berarti kan dia lebih bajang dari tiang ih. Nah, tiang berapa umurnya? Kam umrok? 22. Nah, Ismak? Muhammad Azmi. Nah, misalnya Muhammad Azmi tiang lihat. Pergi tiang ke mahat, tiba-tiba lagi wudhu Muhammad Azmi. Ternyata wudhunya itu tidak baik menurut tiang. Ya, misalnya dia membasuh kaki tapi sekedar-kedar begini-gini saja. Tidak, tapi sekedar gini-giniin kakinya. Pelit sekali dia Azmi. Ya, untuk membasuh kakinya. Dia lupa padahal kaki yang kena dengan air wudhu dengan baik itu diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Maka tiang sebagai Syekhul Mahad harus tiang nasihati. Dan karena beliau lebih muda dari tiang, maka bisa tiang datangi, Azmi, anakku, santriku, membasuh kaki bukan begitu, begini caranya. Nah, kenapa bisa langsung saya nasihati? Karena dia memang murid saya. Tapi kalau misalnya kita melihat orang lebih tua,
Ya. Apalagi orang yang istilahnya terhormat atau sudah sepuh. Bisa jadi cara menasihati secara langsung seperti itu tidak pas. Dulu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di masjid melihat ada orang tua. Ada orang tua wudu. Ya wudu dan keruan angkono berwudu lagu dengan toa. Maka Sayyidina Hasan dan Husain kemudian saling lihat lalu menghampiri orang tua itu. Apa kata Sayyidina Hasan dan Husain? Pak, saya sama saudara saya ini kami ingin sekarang mau wudu. Coba Sida yang sudah berwudu tolong lihat kami. Mana di antara wudu kami yang lebih baik? Kalau ada yang kurang pas, tolong nanti beritahu. Lalu berwudulah Sayyidina Hasan dan Husain, keduanya cucu Rasul. Tentu wudunya dengan wudu yang paling baik. Begitu keduanya berwudu, selesai berwudu menghampiri orang tua itu, nangis orang tua itu. Apa kata orang tua itu? Bukan wudu Sida berdua yang salah, wudu saya tadi yang tidak benar. Terima kasih. Lalu dikembali dan dia berwudu mengulangi. Itu bernasihat bilhal, bilisanil hal. Tidak ada nasihat yang keluar. Bapak salah ampun dah. Tidak ada. Tapi bilisanil hal, dengan dicontohkan. Sadar orang tua itu. Oh, ini kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan saya cara berwudu yang baik. Apa artinya Bapak Ibu? Di dalam kita proses untuk saling mengingatkan melaksanakan perintah Allah, lihat situasi dan kondisi yang ada. Lihat situasi dan kondisi, sesuaikan. Termasuk yang tiang singgung tadi di awal. Kalau kita pernah sehat kepada kepala desa, tidak sama dengan bernasihat kepada anak kita. Betul atau tidak Bapak Ibu? Munsida melenda pada Bapak Agus. Misalnya ada sesuatu yang menurut Sida kurang pas Pak Agus. Tidak sama dengan kita memperingati anak kita yang kecil di rumah. Salah no. Anak kecil. Mungkin bisa begitu. Tapi kalau Pak Agus tidak mungkin. Rambutnya panjang seperti itu. Nggak berani kita. Ya, dan yang dengar katanya rambutnya nggak bisa dipotong katanya. Karena belum ada guntingnya. Nah, tadi kita dengar guntingnya di tanah suci. Rosang jauh. Nah. Mudah-mudahan nanti ada jemaah haji yang bisa bawakan beliau gunting dari tanah suci. Atau beliau sendiri yang berangkat ke tanah suci, amin. Bersama dengan mudah-mudahan kita semua. Jadi bernasihat itu harus disesuaikan. Ya. Kata ungkapan likulli maqam maqal. Setiap situasi ada kata yang pas. Wa likulli maqal maqam. Demikian pun setiap ucapan itu harus ada tempat yang sesuai. Nabi SAW ketika bicara dengan orang-orang Quraisy, beda cara Nabi dengan ketika bicara dengan orang-orang Badui. Nabi ketika bicara dengan Ashraful Madinah, pemimpin-pemimpin Al-Ansar, beda cara beliau berbicara dengan awam Ahlil Madinah. Kenapa? Karena memang anzilun nas manazilahum. Mari kita masing-masing saling menghargai sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Paham Bapak Ibu nggih? Kalau kita pegang nggih, ilmunya ada. Kita tahu bahwa kita harus saling menasehati. Kalau ada misalnya, katakanlah, ada kewajiban agama, fardu, apalagi di keluarga kita yang tidak ditunaikan, wajib kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita beritahu. Ilmunya ada, lalu adabnya juga ada, cocok cara kita. Maka insya Allah, kalau isi dan cara itu cocok dan sesuai, maka sesuatu yang baik itu akan sampai ke hati. Akan bisa memperbaiki diri kita. Yang kedua, Nabi SAW sampaikan, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah menetapkan batasan-batasan hukum-hukum dalam beragam masalah,
Jangan melampaui batas. Artinya apa? Hukum yang telah ditetapkan laksanakan sesuai dengan amanat dari hukum itu sendiri. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau hukum ditegakkan, insya Allah kedamaian akan datang. Kan kalau hukum itu dilaksanakan dengan baik, bahkan kata seorang ulama, haddun yuqamu alal ard khairun min matorin arba'ina sobaha. Satu hukum kalau ditegakkan dengan baik, keadilan itu ditegakkan, itu lebih baik dari hujan 40 hari 40 malam. Artinya apa? Kalau hujan, yang subur itu tanah. Tapi kalau keadilan, yang subur itu hati manusia. Itu pesan dari para ulama. Karena itu, Pak Kepala Desa sebagai pemimpin di Selebung, jadilah kepala desa yang adil nih. Demikian pula kita semua, Tiang sebagai pemimpin di organisasi, ya bapak-bapak, ibu-ibu dan semua, termasuk yang paling utama para penegak hukum kita, bapak-bapak polisi, jaksa, hakim, kita doakan, kita minta tegakkan hukum dengan baik. Karena kita ingat yang disampaikan tadi, bahwa hukum yang ditegakkan dengan baik itu satu saja, apalagi semuanya. Satu saja dari sekian banyak hukum-hukum itu ditegakkan dengan baik, lebih baik dari hujan 40 hari 40 malam. Insya Allah akan menghadirkan rasa kenyamanan, damai semuanya. Kenapa? Karena kita merasa masih ada keadilan. Kita berdoa di Indonesia, mudah-mudahan di Indonesia kita sedang berjuang. Tidak ada yang namanya sempurna, tapi semua sedang berjuang, semua sedang menata dirinya. Ya, mudah-mudahan di Indonesia ini terus-menerus penegakan hukum yang baik dilaksanakan, yang berkeadilan terus. Karena itu akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW sampaikan, wa harrama asya fala tantahikuha. Allah Ta'ala mengharamkan beberapa hal, maka jangan engkau melanggarnya. Fala tantahikuha, apa arti tantahikuha itu? Mengerjakannya, jangan dikerjakan. Atau bahkan dalam sebagian hal-hal yang sifatnya dosa besar, jangankan mengerjakannya, mendekatinya pun jangan. Rapat-rapat dendek, apalagi gawe-nya. Coba Bapak Ibu perhatikan, untuk yang ketiga ini urusan yang haram-haram, Nabi katakan asya, beberapa hal saja. Apa maksudnya? Yang haram itu jauh lebih sedikit dibanding yang halal. Minuman keras haram apa halal? Whisky ya Rana, atau apa, bir apa? Minuman keras, khamr haram, satu macam saja yang mengandung alkohol yang dibuat untuk maksud memabukkan, hanya sedikit. Sedangkan yang halalnya banyak. Apa itu? Air putih, teh, kopi, kenyaman, apa lagi? Tua manis, segala macam sirup, segala macam apa namanya, banyak sekali. Kenapa memilih yang sedikit yang dilarang, meninggalkan yang banyak yang lapang sedangkan dihalalkan oleh Allah? Di sini Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada alasan kita sebagai seorang muslim masih suka kepada mengkonsumsi hal-hal, entah itu makanan, minuman, atau bahkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibolehkan, yang baik sebagai ganti dari yang haram-haram itu jauh lebih banyak dan lebih mudah. Kadang Bapak Ibu
Manusia itu aneh. Kadang yang halal dia atur, dia kendalikan untuk kepentingan kesehatannya. Diajak dia makan kambing. Dia nebani luwe-luwe. Kenapa? Takut kolesterol. Kan ada begitu nih? Makan duren. Makan duren halal atau haram? Halal. Tapi tidak berani dia. Apalagi banyak-banyak takut kolesterolnya naik. Atau bahkan bukan kolesterol, sekedar menjaga supaya badannya tetap ramping, supaya perutnya tidak gendut. Maka yang halal pun dia batasi supaya sehat, supaya tetap gagah rupanya. Anehnya, kalau untuk menjaga supaya badannya tetap fit, yang halal itu dia batasi. Tapi untuk menjaga badannya dari api neraka, yang haram itu dia kerjakan. Tuh, kadang-kadang kita sebagai manusia. Padahal tentu bapak-bapak ibu, kalau kita mau menjaga awak, bapak ibu ingin menjaga badannya masing-masing, tentu yang paling utama kita jaga, mudah-mudahan badan kita ini wakina azabannar, jauh dari api neraka. Itu yang paling perlu kita jaga. Dan untuk itu Nabi SAW ingatkan, wa harrama asya fala tantahikuha. Kita jauhkan diri dari hal-hal yang Allah larang. Kemudian yang keempat dan terakhir, wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhatsu anha. Yang diharamkan dijelaskan oleh Allah, yang diperintahkan dijelaskan. Dan di antara dua hal itu banyak hal-hal di dunia ini yang tidak dijelaskan hukumnya secara langsung oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kata Rasul? Rahmatan lakum. Itu tanda kasih sayang Allah. Maka Bapak Ibu tidak diatur. Di dunia ini rumah kita itu harus bentuknya kayak apa? Berapa luasnya? Berapa kamarnya? Dibangun dari bahan apa? Di dunia ini tidak diatur oleh Islam. Kalau kita mau membangun pemerintahan, namanya apa? Bagaimana membaginya? Kalau kita ingin membuat pasar, bagaimana bentuknya? Tidak diatur. Arsitektur, bentuk-bentuk bangunan, bentuk sawah, bentuk kebun, tidak diatur oleh Islam. Diserahkan itu semua. Urusan muamalah, urusan hubungan sosial, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silahkan diatur baik-baik masing-masing. Maka di Indonesia sistem pemerintahan yang namanya republik. Pemerintahan di tingkat bawah namanya, yang dekat sama masyarakat, pemerintahan desa. Apakah ada pemerintahan desa zaman Rasul? Tidak ada. Dulu Madinah itu kecil. Kalau ibarat sekarang ini seperti satu desa. Seperti Pancor itu mungkin. Madinah kecil, hanya 100-an ribu penduduknya. Maka tidak perlu bentuk pemerintahan yang rumit, berjenjang seperti di Indonesia. Tapi kita hari ini, Madinah penduduknya hanya 124 ribu, kalau Indonesia 280 juta. Maka diserahkanlah oleh Islam, silahkan atur bagaimana supaya kehidupan sosialnya baik. Yang penting nilai-nilai Islam dapat dijaga, dipelihara, dan diamalkan. Alhamdulillah. Dulu pada masa Rasulullah SAW, masjid Nabi itu sederhana. Aswaruhu minan nakhl. Ada tembok-tembok batasnya itu dari batang-batang korma. Kemudian atasnya itu juga dari pelepah korma. Lantainya itu bukan dari semen, tanah biasa. Bahkan ada batu-batu kerikilnya. Tidak ada bentuk hiasan apapun. Bahkan malam hari masjid Nabi itu gelap. Kecuali setelah datang Sayyidina Tamim Ad-Dar yang membawa lampu, lalu menempel, menggantung lampu di masjid Nabi, dikasih kemudian minyak, diterangi, dinyalakan, baru mulai saat itu Nabi melihat masjidnya terang. Sebelumnya gelap. Kubahnya tidak ada seperti kubah yang sekarang. Biasa saja pelepah korma.
Kemudian berkembanglah Islam keluar dari Madinah, berkembang, masuklah ke dalam Islam orang-orang yang tidak berasal dari Arab. Ada orang Persia, Romawi, kemudian dari Asia sampai orang Indonesia semua. Akhirnya bentuk masjid berubah. Maka dibangunlah misalnya ada kubah. Masjid-masjid kita semua punya kubah. Sampai-sampai kita menyangka bahwa kalau tidak ada kubah itu bukan masjid. Padahal masjid zaman Nabi tidak ada kubahnya. Kenapa ada kubah? Itulah arsitektur keindahan. Dulu ada bangunan megah sekali di Istanbul sekarang itu. Yang dulu namanya Konstantinopel. Bangunan yang megah sekali. Tempat beribadahnya orang non-muslim. Itu ada kubahnya bagus. Lalu oleh para khalifah dibawalah bentuk itu. Maka kemudian dibangunlah masjid dengan kubah yang seperti itu. Megah. Termasuk Masjid Hubbul Watan. Kemudian masjid-masjid kita hampir semuanya ada kubahnya. Memang tidak berasal dari zaman Nabi, tetapi itu dibolehkan. Kenapa? Karena tidak berkaitan langsung dengan akidah dan ibadah kita. Itu hanya bentuk bangunan saja. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Hal-hal yang Nabi tidak pernah contohkan bukan berarti haram. Banyak hal-hal yang dulu tidak ada pada masa sahabat bukan berarti hari ini tidak boleh. Kalau dulu masa Rasul tidak ada sirwal kayak begini, ini celana. Yang namanya sirwal masa Rasul itu bukan kayak begini. Yang zaman Nabi itu ada komis, ada jubah. Gaya orang Arab dulu. Kemudian setelah itu beberapa waktu ada kemeja seperti yang ada kita pakai biasa. Bahkan ada jas. Kemudian topi macam-macam. Boleh atau tidak? Semuanya boleh. Kenapa? Itu tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Itu adalah hal yang terkait dengan muamalah. Silahkan pakai selama menutup aurat dan sopan. Coba lihat jilbabnya ibu-ibu. Macam-macam. Ada kembung di sini sedikit. Kembung di sini. Boleh saja, tidak apa-apa. Asal jangan terlalu aneh nih. Jangan terlalu aneh. Boleh saja silahkan. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi sesuatu si kanggo, bau jadi dina kanggo. Kenapa? Ta'addal hudud. Kullu syai'in tajawaza an haddihi ada ila diddihi. Segala sesuatu yang melampaui batas itu beralih kepada yang sebaliknya. Semula kanggo jadi dina kanggo. Paham Bapak Ibu? Jadi silahkan. Mau mengembangkan apapun di desa Selebung, bangun lapangan mini soccer, insya Allah ibadah nikin gih. Kenapa ini ibadah? Niatkan dengan berolahraga di sini, anak-anak muda Selebung sehat-sehat badannya insya Allah. Dan itu mengamalkan hadis Rasul, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang sehat, kuat badannya, dan kuat juga ilmunya, ekonominya, dalam hal-hal yang baik, itu lebih dicintai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah, yang sakit-sakitan. Jadi lapangan soccer ini niatkan Pak Kepala ya, mudah-mudahan menjadi tempat untuk berolahraga, untuk bisa menyehatkan diri. Dengan kesehatan itu bisa membangun Selebung, bisa beribadah, bisa memakmurkan masjid, memajukan daerah kita. Mudah-mudahan semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam kullu syai'in yuradu bihi wajhullah itu bisa jadi ibadah. Segala sesuatu yang baik dan diniatkan taqarruban ilallah itu ibadah. Di dalam sebuah hadis, kam min amalin min a'mali dunya tasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak amal dunia jadi amal akhirat karena niat baik. Paham Bapak Ibu nih? Mangan amal dunia atau amal akhirat? Dunia, selapu temangan, bahkan di manusia doang, bembe enak mangan. Jadi mangan itu adalah kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan biologis, tidak ada urusannya dengan agama, tidak ada urusannya dengan keyakinan, kepercayaan siapapun. Selama dia hidup, dia perlu makan, itu kebiasaan. Tapi bagi seorang muslim, begitu dia makan, dia niatkan
bismillahirrahmanirrahim, makanan itu mudah-mudahan jadi tenaga untuk berbuat baik, maka makannya menjadi ibadah. Demen jadi dengan Islam? Ya Allah, tinggal pasang saja niat Bapak Ibu. Lalu sidang anim pawon, anim pawon, masih sidang anim pawon ke, ibu-ibu? Ini ada suruh sama mak ada pegawaian lagu sidang di beli anim pawon. Masih anim pawon? Demen anim pawon? Ngeremon anim pawon? Mundemele aning pawon jari kenikmatan lek sida niatang. Begitu mau masuk ke dapur, niatkan ini ibadah saya, taat menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri, saya berbakti pada suami, menjaga rumah tangga saya. Maka jalan ke dapur, ke pawon yang biasa kita kerjakan itu menjadi ibadah. Demikian banyaknya amal dunia kata Rasul menjadi ibadah bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Dan hati-hati, banyak amal akhirat tasiru min a'mali dunia, menjadi kerjaan dunia saja bisu'in niyah, karena niatnya salah. Naik haji, nabung ONH puluhan juta, niatnya untuk takabburon, supaya dia dianggap paling kaya di desanya. Nah, itu menjadi amal dunia. Tetap dia naik haji, tetap dia tawaf dan sa'i, tapi jangan berharap pahala, karena yang dia cari adalah pujian manusia. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi amal biasa-biasa kita ini bisa jadi ibadah, niatnya niat yang baik. Karena itu, mari Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, yang ajak kita semua untuk memperbaiki niat kita, untuk menikmati semua yang kita lakukan dengan baik. Dan saksikan di sini Bapak-bapak Ibu, ada yang tuh berdagang balon kanak-kanak loh. Mana pedagangnya, mana pedagangnya? Pedagang. Itu juga ibadah. Ya, mencari rezeki, ya, itu ibadah. Tambah lagi niat menyenangkan anak kecil, Masya Allah, itu juga ibadah. Banyak sekali ibadah. Yang lihat, itu ada Pak TNI kita, Masya Allah. Beliau kalau melaksanakan tugas dengan niat, ya, untuk menjaga amanah, yaitu menjaga pertahanan Indonesia, ya. Kenapa pertahanan Indonesia perlu dijaga? Karena Indonesia ini amanah Allah, dan menjaga amanah salah satu ibadah yang paling utama. Wal mufuna bi ahdihim dalam Al-Quran. Kalau beliau melaksanakan tugas seperti itu niatnya, menjaga amanah, menunaikan perintah kebaikan, maka insya Allah setiap melangkah dari rumahnya itu adalah ibadah untuk beliau. Pak polisi semua, Satgas Hamzan Wadi semua, alhamdulillah. Nah, itulah Bapak Ibu, Islam itu tidak hanya kata al-maghfurlah, apa tuh di dalam wasiat. Islam bukan sekedar ibadah, sembahyang salat di atas sajadah, tetapi Islam juga mencakup hukumah, artinya bukan hanya aspek individu, bagaimana kita nyalehang secara pribadi kepada Allah, tapi juga bagaimana membangun masyarakat yang soleh, yang baik. Itu tugas kita bersama nih. Termasuk NWD ini dibangun adalah untuk menjadi bagian yang baik, membangun masyarakat yang baik. Demikian dapat yang sampaikan. Diterima hadis yang tadi nggih? Amalkan nggih? Nah, jadi yang pertama, Allah memfardukan kewajiban-kewajiban, maka jangan tinggalkan dan tunaikan dengan baik sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, Allah telah memberikan ketetapan-ketetapan hukum, maka tegakkan hukum dengan berkeadilan, karena itu akan membawa keberkahan. Lalu yang ketiga, Allah telah mengharamkan hal-hal yang merusak lahir maupun batin, maka jangan kita dekati apalagi kita kerjakan.
Dan yang keempat, Allah mendiamkan dan tidak memberikan hukum, menjelaskan banyak hal, diserahkan kepada kita untuk kita atur sebaik-baiknya, untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Yang penting prinsip dan tuntunan Islam tetap dijaga dan dipelihara. Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa diamalkan nggih. Nah, untuk menjadi pengingat bagi tiang pelungguh, bagi kita semua, karena Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, beliau sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita, berharap kita mau melaksanakan wasiat-wasiatnya, bukan untuk beliau, karena beliau adalah asyraful khalqi, beliau sudah menjadi makhluk yang paling mulia. Tidak berpengaruh banyak sedikitnya orang Islam di dunia terhadap kemuliaan Nabi. Mau semua orang di dunia ini keluar dari Islam, tetap saja Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Tetapi semua pesan Rasul itu adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat nih. Niki di depan tiang bapak-bapak, mara angkun tiang pelungguh ibu-ibu, kita ketemu, kita jumpa, kita duduk bersimpuh bermajlis di majelis mini soccer Selebung ini, maka seperti ini pula. Maka seperti ini pula mudah-mudahan kita jumpa di akhirat nanti nggih. Pada marangkun tetokol mangkin niki nggih, kita bersama-sama nanti. Agama bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah, tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah dan hukum. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sedikit yang terakhir tadi, pesan yang keempat tadi dari Rasulullah SAW, kan Nabi menyampaikan ada banyak hal yang Allah tidak jelaskan. Maka bukan Allah lupa, tapi itu rahmatnya, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hidup kita. Artinya apa? Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau memang ada perintah Allah, perintah Rasul, ya kita tunaikan. Jangan kita terlalu banyak tanya. Jangan kita membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan amal. Kalau misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ada arsy-nya Allah. Jangan kita mikir kira-kira besarnya kayak apa, ngombe belikna, ngombe ruana, enggak usah. Di dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhus samawati, kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Jangan kita pikirkan, ngombe belikna kursi sini, enggak usah. Cukup kita imani. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh otak kita yang kecil ini. Nggih, paham Bapak Ibu nggih? Maka arahkan berpikir kita pada hal-hal yang bermanfaat. Itulah berpikir yang pahalanya lebih baik dari bertahun-tahun sholat sunnah. Dulu sahabat Al-Miqdad mendatangi Abu Hurairah. Yang kena tokol Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur, berpikir hanya sesaat, 1 jam, itu lebih daripada pahalanya dari sholat sunnah 1 tahun. Lalu Miqdad pergi ke sahabat yang lain. Kalau tidak salah ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian begitu masuk, apa kata Abdullah bin Abbas? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sinin. Berpikir hanya 1 jam, tafakkur 1 jam, itu lebih daripada pahalanya daripada sholat sunnah atau ibadah sunnah selama 7 tahun. Lalu Sayyidina Miqdad pergi ke rumah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sinin. Tafakkur hanya 1 jam, lebih besar pahalanya
daripada ibadah sunnah 70 tahun. Mikdad heran, lalu pergi ke Nabi. Ya Rasulullah, saya ketemu sama 3 sahabatmu, kok beda-beda omongannya. Yang satu mengatakan berfikir 1 jam lebih daripada sholat atau ibadah sunnah 1 tahun. Ada yang mengatakan berfikir 1 jam lebih daripada sholat sunnah atau ibadah 7 tahun. Ada yang mengatakan lagi Abu Bakar berfikir 1 jam itu lebih daripada ibadah sholat sunnah 70 tahun. Apa kata Nabi? Semuanya benar. Panggil mereka. Maka dipanggil oleh Rasul. Ditanya Abu Hurairah, kamu berfikir tentang apa? Kata Abu Hurairah, saya berfikir tentang firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Saya berfikir tentang makhluk Allah, bagaimana ciptaan Allah ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Saya berpikir tentang pohon-pohon dan semua makhluk luar biasa. Kalau makhluknya kayak begini, bagaimana istimewanya, dahsyatnya Sang Pencipta. Maka Nabi mengatakan sodakta. Panggil lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa yang kamu pikirkan, Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, saya berpikir ya Rasulullah tentang kematian. Bagaimana kematian itu adalah sesuatu yang perlu saya persiapkan betul. Hati-hati saya persiapkan. Ibaratnya saya pasang batanya satu-satu. Seperti membangun rumah. Saya siapkan dengan hati-hati supaya ketika tiba, maka saya sudah siap dengan persiapan yang terbaik. Kata Nabi, sodakta, benar. Engkau memikirkan kematian seperti itu lebih baik daripada ibadah sunnah 7 tahun. Lalu yang terakhir, Abu Bakar sini. Kenapa kamu katakan bahwa tafakkur berfikir sesaat, 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun? Apa yang kamu pikirkan Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya ingat sabdamu. Saya ingat sabdamu bahwa sebaik-baik hamba adalah yang bisa menolong saudaranya. Saya lagi berfikir tentang keadaan di akhirat. Nanti di neraka itu kan neraka itu luas sekali besar. Saya lagi berpikir, bisa enggak saya memberikan manfaat kepada saudara-saudara saya yang lain dengan cara api neraka yang besar saya tutup dengan diri saya sendiri supaya tidak ada tempat bagi yang lain. Saya halangi neraka itu dari menyentuh saudara-saudara saya yang lain. Apa kata Rasul? Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Oh Abu Bakar, kamu betul-betul sayang sama saudaramu. Sampai kamu berpikir hal yang jauh sekali bagaimana menyelamatkan saudaramu. Bukan hanya di dunia, tapi berpikir bagaimana mereka selamat dari api neraka. Bapak Ibu, gambaran dari ungkapan Rasul niki memberikan pendidikan bagi tiang pelungguh bahwa nilai dari apa yang kita pikirkan, nilai dari berpikir tiang pelungguh itu bergantung dari apa yang kita pikirkan. Maka dalam Islam itu kita diminta untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Semakin bermanfaat yang kita pikirkan, maka semakin besar nilainya di sisi Allah. Tadi gambarannya, sahabat ada yang memikirkan tentang penciptaan bumi dan langit, tentang kebesaran Allah. Dapat dia pahala seperti halnya ibadah 1 tahun. Ada lagi yang lebih berpikir lebih dalam dari itu, bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Maka Allah memberikan ganjaran seperti lebih baik dari ibadah sunnah selama 7 tahun. Ada yang berpikir bagaimana menyelamatkan saudaranya nanti di akhirat, yaitu Abu Bakar. Maka Allah akan memberikan pahala yang ibaratnya lebih daripada ibadah sunnah selama 70 tahun. Nilai kita di sisi Allah bergantung dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengarahkan tenaga kita, pikiran kita, energi kita. Kalau kita mengarahkan untuk yang baik, maka akan baik di sisi Allah nanti.
Kalau kita arahkan untuk yang mulia, maka mulialah kita di sisi Allah. Bapak Ibu, ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan 4 hal dalam hadis ini bisa dipegang dengan baik untuk menjadi bekal kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir, kompak, utuh, bersatu. Paham Bapak Ibu nggih? Disampaikan tadi oleh Ibu Wakil Gubernur, sudah jelas. Beliau ini Ketua Dewan Pertimbangan Perindo NTB, jadi jelas yang beliau sampaikan. Atasan beliau di rumah, kata beliau, yaitu Ustaz Haji Muhammad Khairul Rizal, beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Perindo. Ya. Jadi jelas, kompak, utuh, bersatu. Rembak-rembak nih, bersama-sama. Semoga dimudahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas yang Tiang sampaikan. Maju untuk desa Selebung kita, terus menjadi desa mandiri, teladan, contoh untuk kebaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.